Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis-shamadul qahar wa nusalli wa nusallim ala man khataman nabil adhar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul as-sadiqul awwal. Pada hari ini dengan izin Allah kita bersua kembali, saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku, seluruhnya yang mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Ada ayat yang ingin saya sampaikan, di mana di balik ayat itu ada kisah yang sangat baik untuk kita dengarkan dan kita simak. Di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 62. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi ailahun ma'allah qalilan ma tazakkarun. Artinya, siapakah yang memberikan pertolongan kepadamu tatkala kamu menyerunya dan kemudian dihilangkannya kesusahanmu dan dijadikannya kamu khulafa, pemimpin di muka bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Maka sedikit sekali orang yang mensyukuri. Ini di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Profesor Hamka menceritakan bahwa di balik tafsir ayat ini ada kisah yang menarik, yaitu seorang pemuda yang hafiz Quran. Dia menjadi tukang ojek. Waktu itu tentu ojeknya ojek kuda, dan dia biasa mengantarkan penumpang-penumpang yang minta diantar. Katakanlah seolah-olah dia ada di Jakarta. Tukang ojek ini ditanya oleh seorang penumpang, maukah kamu mengantarkan saya misalnya ke Bandung? Tapi syaratnya jalan yang ditempuh adalah jalan yang aku tunjuk, bukan jalan yang biasa dilalui. Berapa kamu minta? Kalau biasanya kamu meminta biaya 100.000 atau 500.000, saya berani bayar 5 juta. Wah, terkejutlah si Hafiz ini. Maka dengan serta-merta dia setuju. Oke, saya setuju. Lalu dia siapkan kudanya, naiklah si penumpang ini di belakangnya, dan berjalan sesuai dengan petunjuk si penumpang. Belok kanan, belok kiri. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat, Masya Allah, jalannya sulit sekali. Kadang-kadang turun ke dalam jurang, naik ke atas bukit, kemudian lewat lagi jalan yang sempit, masuk lagi ke semak belukar. Dan tiba-tiba di satu tempat dia melihat pemandangan yang mengerikan sekali, karena di situ banyak sekali mayat bergelimpangan. Dan tiba-tiba tatkala dia sedang dalam ketakutan seperti itu, si penumpang turun dari kudanya, langsung menghunuskan pedangnya, dan dia berkata dengan mata membelalak, aku akan bunuh kamu. Maka si tukang ojek ini terkejut, kenapa kamu mau bunuh aku? Kalau kamu mau ambil kuda ini, ambil saja. Ya, ini kuda ini sudah jadi milikku, tapi aku akan membunuh kamu, kamu harus dibunuh. Hai penumpang, kata si tukang ojek, ketahuilah, kalau kau bunuh aku memang mudah, tapi ingat, nanti kau akan kena di pengadilan dunia, apalagi nanti pengadilan akhirat. Omong kosong, aku tidak percaya itu semua. Pokoknya aku mau bunuh kamu. Berkali-kali dia memohon untuk tidak dibunuh, tapi tetap saja si penumpang ini ingin membunuhnya, dan sudah hampir melemparkan pedangnya ke tubuhnya. Tapi tiba-tiba dia berkata, oke, kalau kamu mau bunuh aku, silahkan, tapi izinkan aku sholat 2 rakaat saja. Baik, silakan sholat. Tatkala dia sholat, dia baca Allah Akbar, terus saja si penumpang ini dengan pedangnya memaki-maki, cepat. Dan tatkala si Hafiz ini membaca ayat, membaca surat, dia sholat sunat. Tatkala setelah selesai membaca Al-Fatihah, dia tidak teringat satupun ayat yang mau dia baca. Bingung dia, apa yang mau dibaca? Tiba-tiba keluarlah dari mulutnya, meluncur dengan sendirinya, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi ailahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Tiba-tiba selesai dia membaca ayat itu, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda gagah perkasa, melemparkan panahnya tepat sekali kena si penodong yang sedang akan membunuh aku. Seketika si penumpang yang dengan pedang terunus terjatuh, dan aku kaget. Aku berteriak, siapa kamu? Kenapa kamu datang tepat waktu? Apa jawab pemuda yang gagah menolong aku tadi? Aku suruhan orang yang kamu seru.
Apa artinya, saudaraku? Artinya, tatkala kita dalam kesusahan, kesulitan yang amat sangat seperti yang dialami seorang hafiz itu, dia sudah berbuat baik, dia sudah mengikuti janji akad bahwa dia akan mengantarkan penumpang dengan biasa, tapi tiba-tiba justru dia mau dibunuh. Di saat seperti itu dia ketakutan yang amat sangat, tapi dia hafal Quran. Tatkala dia membaca ayat, tidak ketemu ayat yang bisa keluar dari bibirnya, tiba-tiba meluncur dari mulutnya kalimat amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mendengar tatkala kamu menyerunya dan kemudian dilepaskannya kamu dari kesulitan itu dan dikuatkannya kedudukanmu khulafa'al ardi, kamu menjadi pemimpin di muka bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Maka sedikit sekali orang bersyukur. Jadi saudaraku, anak-anakku, cucuku, tatkala kita dalam keadaan kesulitan, dimanapun kita berada, cepatlah seru Allah, panggillah Allah, sebutlah nama Allah, mintalah pertolongan pada Allah. Pasti Allah akan datang menolong kita seketika, seperti contoh yang telah saya uraikan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi teladan bagi kita. Dimanapun kita berada, kita bisa meminta pertolongan pada Allah, asal kita orang yang dekat dengan Allah, banyak mendekatkan diri dengan Allah. Paling tidak sholat tahajud tiap malam jangan kita lupakan. Terima kasih. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.